Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita pada pagi hari ini kembali bisa bersama-sama dalam majelis pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, sebuah kitab yang berisi tentang hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang ahkam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, jangan lupa untuk mengikhlaskan niat kita masing-masing bahwa kita hadir dalam majelis ilmu ini tidak ada tujuan selain lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah wa an Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma qala lamma jaa na'yu Ja'farin hina qutila. Lamma jaa tatkalane teka apa na'yu Ja'farin, apa na'yu Ja'farin, jasate Ja'far hina kutila ing dalem tatkalane wis den pateni sapa Ja'far. Qala an-nabiyyu wasdawuh sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, isna'u li ali Ja'farin ta'aman.
faqad atahum ma yashghaluhum. Isna'u gawe sapa sira kabeh li ali Ja'far kanggo keluargane Ja'far ta'aman ing panganan faqad atahum mongko teman-teman wis teka ing alu Ja'far apa ma barang yashghaluhum kang nyibukaken apa ma ing alu Ja'far. Akhrajahul khamsatu illa Nasa'i. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma bahwa ketika jenazah dari Ja'far itu datang karena beliau telah terbunuh dalam perang Mu'tah. Jadi ini peristiwa berkaitan dengan perang Mu'tah. Ketika itu Ja'far wafat syahid dalam peperangan yang luar biasa ya, peperangan besar karena jumlah umat Islam ketika itu berjumlah 300.000 melawan jumlah orang kafir yang jauh lebih besar, yaitu 200.000 gimana ya jumlahnya itu saya lupa ya jumlah pasnya. Yang jelas jumlah umat Islam dengan orang kafir ketika itu jumlahnya jauh beda ya. Di sini kok catatannya sepertinya keliru ya. Jadi jumlah umat Islam dengan orang kafir jumlahnya sangat jauh berbeda. Umat Islam jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan orang kafir dalam perang Mu'tah. Salah satu yang terbunuh dalam peperangan itu adalah Ja'far. Kedua tangan beliau itu terpotong. Sehingga disebutkan di dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu menggantikan kedua tangan beliau dengan dua sayap yang dia bisa terbang dengan keduanya di dalam surga. Sehingga Ja'far ini sering disebut dengan sebutan Ja'far at-Tayyar, yaitu Ja'far yang terbang karena Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikan dua tangannya dengan dua sayap yang dengannya beliau bisa terbang di dalam surga. Ini perang Mu'tah, dalam peristiwa perang Mu'tah. Ketika karena Ja'far itu wafat, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far karena telah datang sesuatu yang menyibukkan mereka. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa hendaknya kita disyariatkan untuk membuatkan makanan untuk ahlul mayyit. Artinya kita menghibur keluarga mayit dengan membuatkan makanan untuk mereka, karena mereka bersedih. Keluarga mayit itu bersedih dengan kematian dari salah satu anggota keluarga mereka. Mereka sibuk dengan kesedihannya, sibuk dengan dirinya sendiri karena bersedih, sedang berduka. Karena itulah bagi kita sesama umat Islam itu dianjurkan untuk menghibur mereka, salah satunya dengan membuatkan makanan untuk mereka. Bukan mereka yang sibuk untuk kita, tetapi kita sibukkan diri kita untuk melayani mereka, terutama dalam hal ini membuatkan makanan untuk mereka. Dan ini berlaku
Di daerah kita berlaku hal yang seperti ini. Jika ada orang meninggal, maka umat Islam datang bertakziah. Banyak bapak-bapak, ibu-ibu semuanya datang. Dan kemudian yang repot untuk masak dan sebagainya itu adalah para tetangganya. Meskipun tamu yang datang itu sangat banyak sekali, tetapi yang repot di dapur, yang masak dan sebagainya, itu selalu kalau di daerah kita itu adalah para tetangganya. Bahkan para tetangganya mereka datang dengan membawa bahan-bahan makanan. Ada yang bawa beras, ada yang bawa tahu, ada yang bawa mie dan sebagainya. Kalau di daerah kita di sini di Kediri ya, itu seperti itu. Sehingga keluarga mayit seakan-akan mereka panen kalau ada keluarganya yang meninggal itu panen, berasnya bisa bergoni-goni, kemudian ada mie dan sebagainya. Artinya anggota keluarga dari si mayit itu tidak susah. Tidak susah meskipun di situ dibuatkan karena mereka meskipun biasanya kalau kita kehadiran tamu itu kan ya bingung juga. Apalagi kalau tamunya begitu sangat banyak. Itu kita repot. Bagaimana kita menjamunya, bagaimana makanan mereka dan sebagainya. Di saat sedang berduka, hendaknya tetangga itu mereka yang memasakkan untuk keluarga mayit dan juga untuk para tamu yang hadir. Dan itu sudah kita praktekkan di daerah kita ini, dipraktekkan yang seperti itu, bahkan bisa berlimpah bahan makanan yang dibawa oleh para tetangga dalam rangka untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, isna'u bi ali Ja'farin ta'aman faqad atahum ma yashghaluhum. Karena dalam hal ini ada orang-orang Wahabi dan orang-orang yang enggak sepemikiran, seajaran dengan kita, itu mencela perbuatan yang seperti ini. Dianggap perbuatan seperti ini sebagai perkara yang bid'ah. Jadi kalau mereka ada salah satu di antara mereka yang meninggal, maka sepi, enggak ada makanan, enggak ada apa-apa. Jadi tamu tidak disambut dengan baik. Kemudian nggak dinyalakan api di dapur, nggak ada yang memasak, dianggap ini sedang berduka, maka nggak boleh melakukan apapun, termasuk penghormatan terhadap tamu pun tidak dilakukan. Ada yang mengatakan selamatan atau buat makan-makan untuk keluarga mayit dan para tamu itu dianggap sebagai sesuatu perkara yang bid'ah. Itu mereka orang-orang Wahabi. Kalau kita enggak, ini Nabi memerintahkan kepada kita. Dan itu dipraktekkan di sini begitu, bukan keluarga mayit yang sibuk masak, yang sibuk cari bahan-bahan makanan, yang sibuk belanja ke sana kemari, bukan keluarga mayit. Keluarga mayit sedang bersedih, mereka sedang berduka, maka kita tetangganya yang kemudian yang belanja, yang datang dengan membawa bahan makanan, kemudian dimasakkan untuk keluarga mayit dan juga semua tamu yang hadir. Ini sesuatu hal yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang pertanyaannya, bagaimana seandainya yang sibuk itu keluarga mayit? Seandainya itu terjadi, mungkin di daerah tertentu. Kalau di daerah kita di sini enggak, keluarga mayit udah duduk, mereka duduk sibuk dengan kesedihannya, dengan kedukaannya, sementara tetangganya yang sibuk menyiapkan makanan dan seterusnya. Tapi mungkin ada di tempat-tempat yang lain keluarganya yang sibuk. Mereka yang datang itu tidak melakukan apa seperti yang tadi setelah kita sampaikan. Jadi keluarga mayit sibuk untuk membuat makan makanan dalam rangka
untuk menyambut tamu, untuk menghormati tamu yang datang. Apakah itu diperbolehkan? Jawabannya tidak apa-apa. Nah, tidak apa-apa. Kalau misalnya ahlul mayyit melakukan itu, apalagi niatnya lillahi ta'ala ikramud duyuf, maka itu sesuatu hal yang baik juga. Nah, dengan catatan apa? Dengan catatan ya niatnya karena Allah, dalam rangka mengamalkan ajaran Islam, ikramud duyuf, memuliakan tamu yang datang. Ada tamu datang, kemudian dia memasak, dia buat air untuk memuliakan tamu, itu sesuatu hal yang baik. Juga dalam banyak sekali hadis disebutkan perintah untuk memberikan makanan orang lain. At'imit ta'am, berilah makanan kepada orang-orang Islam. Kalau dalam rangka mengamalkan ajaran Islam, memberikan makanan kepada orang Islam, pertama. Yang kedua dalam rangka untuk ikramud duyuf, maka itu sesuatu hal yang diperbolehkan. Misalnya sampai sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 7 hari. Banyak orang datang, kemudian ahlul bait, yaitu sahibul musibah, itu kemudian memasak masakan, makanan, membuat minuman untuk mereka yang datang, tamu yang datang, dalam rangka ikramud duyuf, membaca Al-Quran, membaca tahlil untuk mayit, maka itu adalah sesuatu hal yang tidak diharamkan, sesuatu hal yang diperbolehkan. Tetapi tradisi di tempat kita, para tetangga yang sibuk menyiapkan makanan untuk ahlul mayit, keluarga mayit dan para tamu, itu sesuatu hal yang sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini terjadi di saat wafatnya Ja'far. Beliau mengatakan, isna'u li ali Ja'farin ta'aman, buatlah untuk keluarga Ja'far makanan. Kenapa? Faqad atahum ma yashghaluhum, karena sudah datang sesuatu yang membuat mereka sibuk. Mereka sibuk dengan kesedihannya, tidak berpikir tentang masalah masak dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah. Wa an Sulaiman bin Buraidah an abihi, saking Sulaiman bin Buraidah an abihi, berarti dari Buraidah radhiyallahu anhu maqala, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yu'allimuhum, ngulang sapa Rasulullah ing para sahabat, idza kharaju, tatkalane padha metu sapa para sahabat, ilal maqabiri, maring pira-pira kuburan. Assalamu alaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Assalamu alaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lalahikun. As'alullaha lana walakum al-afiyatah. As'alullah, nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah, lana kanggo kita, walakum lan kanggo sira kabeh, al-afiyata ing kewarasan. Rawahu Muslimun. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan tentang ucapan salam. Nah, tentang ucapan salam. Pertama menjelaskan tentang ziarah kubur, disyariatkannya ziarah kubur. Karena ketika diajarkan bacaan salam kepada penduduk kubur, maka itu menunjukkan kita boleh atau dianjurkan untuk berziarah kubur. Berarti hadis tentang perintah ziarah kubur jumlahnya sangat banyak. Sudah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya. Di antaranya adalah hadis yang mengajarkan tentang bacaan salam untuk mayit. Ini juga
menunjukkan tentang disunnahkannya berziarah kubur. Dan juga dianjurkannya untuk mengucapkan salam. Mengucapkan salam kepada mayit. Bahkan ketika kita lewat kuburan, maka kita juga dianjurkan untuk membaca salam kepada ahlul kubur. Dengan bacaan yang bervariasi, ya, bervariasi. Artinya riwayat yang menunjukkan salam kepada mayit, ahlul kubur, itu berbeda-beda dalam satu riwayat dengan riwayat yang lain, yang menunjukkan ya boleh dengan bacaan ini dan boleh dengan bacaan itu. Di antaranya yang diajarkan di dalam hadis ini yaitu assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Dikatakan minal mu'minin wal muslimin. Berarti ahlul kubur, ahlad diyar artinya ya ahlul kubur. Yang diului salam itu adalah yang minal mu'minin wal muslimin. Karena kalau orang kafir nggak ada keselamatan bagi orang yang kafir di dalam di dalam kuburnya, mereka diazab di dalam kuburnya. Karena itu yang dituju dalam salam itu adalah penduduk kubur yang muslim, yang mukmin. Wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Dan insyaallah, di sini insyaallah artinya jika Allah berkehendak, karena memang segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah pada azal. Masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang telah Allah kehendaki pada azal terjadinya, maka pasti akan terjadi. Dan sesuatu yang tidak Allah kehendaki pada azal terjadinya, pasti tidak terjadi. Maka apa yang terjadi adalah yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini juga dikatakan wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Dan sesungguhnya kami insyaallah, jika Allah berkehendak, kami akan menyusul kalian. Menyusul kalian, mati juga sama dengan mereka ahlul kubur. Meskipun kematian sesuatu hal yang sudah sesuatu yang hak, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu sudah menetapkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang bernyawa pasti dia akan mati. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dalam doa, sampai dalam uluk salam pun beliau mengajarkan akidah. Ketika Rasulullah mengatakan inna insya Allah, kan beliau sedang mengajarkan akidah bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kematian itu sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti akan datang berdasarkan ayat, tetapi beliau tetap menyampaikan ada lafaz dalam salamnya wa inna insyaallahu bikum lalahiqun, karena memang segala sesuatu yang terjadi termasuk kematian itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kami insya Allah akan menyusul kalian. As'alullaha lana walakumul afiyah. Aku meminta kepada Allah untuk kami dan untuk kalian al-afiyah. Nah, di sini ada al-afiyah. Afiyah itu biasa kalau dimaknai itu adalah waras. Nah, jadi ada sihah, ada afiyah. Sering dalam bahasa Indonesia kita mengatakan semoga kita selalu sehat walafiat. Nah, dalam bahasa Indonesia, entah Indonesia atau Jawa itu nggak tahu. Sehat walafiat. Nah, ada sehat tapi walafiat. Itu kalau sehat itu sehat secara fisik, secara fisik. Tetapi kalau al-afiyah di sini dinisbatkan untuk orang hidup dan orang mati. Kan dikatakan lana
walakum, untuk kami yang masih hidup dan untuk kalian yang sudah mati, aku meminta kepada Allah al-afiyah. Nah, di sini bagaimana maknanya? Kalau al-afiyah untuk ahlul kubur itu artinya adalah keselamatan dari azab-azab kubur. Keselamatan dari azab-azab kubur. Itu yang dimaksud afiyah. Ketika as'alullah lakum al-afiyah, artinya aku meminta kepada Allah untuk kalian keselamatan dari azab kubur. Ini yang dimaksud afiyah jika diperuntukkan untuk mayyit atau ahlul kubur. Tapi kalau al-afiyah untuk kita, maka di sini mengandung yaitu kewarasan badan dan juga kewarasan keselamatan agama. Keselamatan badan dan keselamatan agama. Biasa kita sebut itu waras. Waras itu bukan hanya waras badannya, tetapi juga waras waras agamanya. Agamanya selamat, artinya agamanya selamat itu dia beragama Islam dengan akidah yang benar. Kemudian dia menjadi orang yang ta'ah, yang senantiasa berusaha menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Itu namanya selamat agamanya. Tapi kalau seseorang itu kemudian jatuh pada kekufuran, jatuh kepada kesyirikan, berarti agamanya nggak selamat. Atau seseorang misalnya dia beragama Islam tetapi senantiasa bermaksiat, yang wajib ditinggalkan, yang haram dilakukan, maka berarti agamanya tidak selamat, tidak afiyah. Jadi kalau kita meminta afiyah untuk orang hidup, artinya keselamatan badannya dan juga keselamatan agamanya. Nah, itu maksud dari afiyah. As'alullaha lana walakumul afiyah. Artinya aku meminta untuk kami yaitu kewarasan, keselamatan badan dan agama, dan meminta untuk kalian yaitu keselamatan dari azab-azab kubur. Itu yang dimaksud as'alullaha lana walakumul afiyah. Jadi bacaan salamnya adalah assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun wa as'alullaha lana walakum al-afiyah. Nah, sampai di situ bacaan salam yang ada dalam riwayat ini. Dan perlu kita ketahui bahwa mayit akan mendengar bacaan salam yang kita sampaikan. Jika kita melewati kuburan, kita seorang muslim melewati seorang kubur seorang muslim, kemudian kita mengucapkan salam, maka mereka akan mendengar bacaan salam kita. Misalnya kita lewat di kuburan teman kita, kemudian kita mengatakan assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun as'alullaha lana walakumul afiyah. Maka dia akan mendengar bacaan salam yang kita baca dan dia akan menjawab salam kita. Nah, karena itu jangan diremehkan tentang bacaan salam ini, baik ketika kita berziarah kubur atau ketika kita lewat kuburan, maka kita baca salam kepada ahlil kubur. Wa ani ibni Abbasin, kita lanjutkan. Wa ani ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marra waslewat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kuburil Madinah, ing dalem kuburan kutha Madinah. Fa aqbala mongko ngadhep sapa Kanjeng Nabi alaihim ing atase kuburil Madinah biwajhihi kelawan wajahe Kanjeng Nabi. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi,
Assalamualaikum ya ahlal kubur, yaghfirullahu lana walakum wa antum salafuna wa nahnu bil athari. Rawahu Tirmidzi wa qala hasan. Nah, ini bacaan salam yang berbeda dengan bacaan salam yang tadi kita baca. Kalau tadi assalamualaikum ahlad diyar, maksudnya ahlal kubur. Di sini langsung memakai ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum wahai para penduduk kuburan. Yaghfirullahu lana walakum. Kalau tadi meminta afiah untuk kita dan mayit, sekarang meminta ampunan. Yaghfirullahu lana walakum. Semoga Allah mengampuni kita, kami yang masih hidup, walakum, dan mengampuni kalian yang sudah mati. Maghfirah, ampunan ini kita membutuhkannya, dan demikian juga orang yang sudah mati itu membutuhkan maghfirah atau ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan juga dua hadis ini juga menunjukkan bahwa orang yang hidup itu bisa memberikan manfaat kepada orang yang mati. Yaitu doa orang yang hidup itu bisa memberikan manfaat kepada orang yang mati. Jika doa orang hidup tidak bermanfaat bagi orang mati, nggak mungkin Nabi mengajarkan untuk salam yang isinya diantaranya adalah doa untuk orang yang mati. Karena salam ini kan juga merupakan doa untuk salam untuk ahlul kubur, itu doa untuk orang yang mati. Apalagi ditambahi yang pertama as'alullaha lana walakumul afiyah. Kemudian yang kedua, dalam riwayat yang kedua ini disebutkan doa yaghfirullahu lana walakum. Semoga Allah mengampuni dosa kami dan dosa kalian. Antum salafuna wa nahnu bil athar. Artinya antum salafuna, kalian itu pendahulu kami. Artinya kalian matinya lebih dulu daripada kami. Ini kan persoalan mana yang lebih dulu saja. Nah, kalau masalah matinya itu sama. Nah, kalian mati, kami juga akan mati. Tapi kalian antum salafuna, kalian lebih dulu dari kami dari sisi jadwal kematiannya. Wa nahnu bil athar, artinya sama dengan itu tadi. Insyaallah bikum lalahikun. Itu makna wa nahnu bil athar. Artinya kami akan menyusul kalian. Itu bil athar artinya kami belakangan akan menyusul kalian juga nanti pada waktunya. Jika sudah waktunya, ajal sudah tiba, maka kami pasti akan menyusul kalian. Nah, ini juga mengingatkan salam ini kepada kita tentang apa? Tentang kematian, bahwa setiap kita akan mati. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang bolehnya kita meminta ampunan untuk orang yang hidup dan orang yang mati dari umat Islam. Yaghfirullahu lana walakum. Ini berarti meminta ampunan untuk orang hidup dan orang mati itu sesuatu yang diperbolehkan. Makanya sering kita berdoa Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Untuk yang hidup, ya Allah ampunilah dosa-dosa orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Mereka yang masih hidup dan mereka yang sudah mati. Jadi berdoa untuk ampunan untuk orang hidup sekaligus untuk orang-orang yang mati. Itu dianjurkan. Di antaranya juga berdasarkan hadis ini. Ketika kita berdoa Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat, itu maknanya adalah ya Allah ampunilah orang-orang mukmin sebagian dosa mereka. Atau begini, ini bisa Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat
Artinya ya Allah, ampunilah sebagian orang Islam seluruh dosanya dan sebagian orang Islam sebagian dosanya. Itu maknanya. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Artinya ya Allah, ampunilah sebagian orang Islam seluruh dosanya dan sebagian orang Islam sebagian dosanya. Maknanya bukan ya Allah, ampunilah semua orang Islam semua dosanya. Karena doa seperti itu, apalagi dilafalkan dengan lafadz, itu nggak boleh. Kalau seseorang mengatakan Allahumma ghfir jami'al muslimin jami'a dzunubihim. Ya Allah, dia mengatakan ya Allah, ampunilah seluruh umat Islam seluruh dosanya. Itu nggak boleh dalam syariat. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sudah disebutkan nggak semua orang diampuni dosanya. Harus ada sebagian orang Islam pelaku dosa besar itu yang masuk ke dalam neraka. Mesti ada, dalam Al-Quran disebutkan pasti ada sebagian orang Islam pelaku dosa besar yang masuk ke dalam neraka. Karena itu nggak boleh berdoa ya Allah, ampunilah semua orang Islam semua dosanya. Kalau semua orang Islam semua dosanya, kan masuk surga semua itu jadinya. Karena diampuni dosanya semuanya. Sementara dalam Al-Quran sudah ada nas bahwa sebagian orang Islam pelaku dosa besar ada yang tidak diampuni dosanya dan masuk ke dalam neraka meskipun mereka tidak abadi di dalam neraka. Maka ketika kita berdoa Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat, maknanya apa? Maknanya ya Allah, ampunilah sebagian orang Islam seluruh dosanya dan sebagian orang Islam lainnya sebagian dosanya. Sebagian dosanya sehingga masih dia diazab, tetapi sebagian dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, uluk atau syariat dari uluk salam, mengucapkan salam kepada mayit ini menunjukkan bahwa mayit itu tahu, mayit itu bisa mendengar bacaan salam yang kita sampaikan kepadanya. Dan dia tahu siapa yang mengucapkan salam itu. Oh teman saya, oh anak saya, oh saudara saya, oh istri saya yang mengucapkan salam. Dia tahu. Kalau mayit itu nggak tahu atau mayit itu nggak mendengar, untuk apa diului salam? Untuk apa kita assalamualaikum? Kan jadinya kayak nggak ada gunanya kalau misalnya dikatakan tidak mendengar. Ada orang tuli, kita bilang assalamualaikum, diam aja karena dia tidak mendengar. Kayak nggak ada gunanya kita mengucapkan salam kepada orang yang tuli. Kalau dikatakan penduduk kubur nggak mendengar bacaan salam kita, untuk apa kita diajarkan mengucapkan salam kepada mayit? Kita diajarkan untuk mengucapkan salam kepada mayit, menunjukkan bahwa mayit itu bisa mendengar apa yang kita sampaikan dan menunjukkan bahwa mayit itu tahu siapa yang mengucapkan salam itu. Karena mayit itu tahu tentang kita yang mengucapkan salam, bukan hanya suaranya saja, tetapi tahu oh yang mengucapkan salam teman saya fulan, tahu, maka hendaknya kita mengucapkan salam kepada ahlul kubur sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang terakhir dari Kitabul Janaiz. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat
Qalat wus dawuh sapa Aisyah, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu aja misui sapa sira kabeh al amwata ing pira-pira wong kang mati. Fa innahum mangka sak temene amwat iku qad afdau, teman-teman wis lewat sapa amwat ilama maring barang qaddamu kang wis dinginaken sapa sira kabeh. Rawahul Bukhari wa rawat Tirmidzi anil Mughirah nahwahu, lakin qala tetapi dawuh sapa Kanjeng Nabi fatu'dzu al ahya, mongko dadi nglarani sapa sira kabeh al ahya'a ing pira-pira wong kang urip. Hadirin rahimakumullah. Nah, dalam hadis ini diterangkan tentang larangan mencaci maki orang-orang yang mati. Mencaci maki orang-orang yang mati. Mencaci maki orang yang mati itu dikatakan fatu'dzul ahya. Itu bisa menyakiti orang yang hidup. Jadi bisa menyakiti orang yang hidup. Kalau kita misalnya ada orang mati, kemudian kita mencela orang yang mati itu, maka keluarganya pasti sakit. Kalau yang mati nggak sakit karena sudah mati hatinya. Tetapi bagi yang hidup, keluarganya itu akan sakit hati. Wah, keluarga saya sudah mati, dihina lagi, dicaci lagi oleh si fulan misalnya. Maka itu bisa menyakiti keluarga orang yang mati tersebut. Nah, baik itu mayatnya itu kafir, muslim, fasik, itu tidak dicela jika keluarganya itu orang Islam. Jadi di sini diperhatikan. Ini kaitannya bukan hanya masalah orang yang mati, tetapi masalah orang yang hidup yang dia adalah orang Islam. Nah, jadi ada kalanya mayitnya itu muslim, kalau kita mencacinya, mencelanya, jelas kita nggak boleh. Nah, nggak boleh kita mencela. Apakah itu nanti akan melukai atau menyakiti hati keluarganya atau tidak, maka kita tidak boleh untuk mencelanya. Tetapi jika yang mati itu orang kafir, orang yang kafir misalnya, tetapi keluarganya ini muslim, yang dia tidak rela apabila kita mencela, mencaci keluarganya yang muslim, ini bisa menyakiti keluarganya, maka hendaknya kita tidak melakukannya. Karena akan menyakiti hati orang Islam. Yang jadi masalah di sini adalah menyakiti orang yang hidup ini, keluarganya yang mereka adalah orang-orang Islam. Itu yang harus dijaga. Karena menyakiti orang Islam itu tidak diperbolehkan. Jika dengan mencela si mayit kemudian keluarganya yang muslim menjadi tersakiti, maka itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Tetapi apabila kita mencela orang-orang yang mati, yang mereka itu adalah orang-orang yang perlu diwaspadai. Orang-orang yang perlu diwaspadai karena akidahnya itu menyimpang. Dan mereka menyebarkan akidah-akidah yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misalnya Ibnu Taimiyah, kan sudah mati Ibnu Taimiyah itu. Atau Muhammad bin Abdul Wahhab, kan dia sudah mati Muhammad bin Abdul Wahhab itu. Sayyid Qutb Al-Misri, dia kan sudah juga mati. Al-Albani, itu kan dia juga sudah mati. Nah, kemudian kita bicarakan keburukannya. Kita cela, Ibnu Taimiyah itu sesat, menyesatkan. Dhallun mudhillun. Waspadailah, hati-hati sama Ibnu Taimiyah. Orangnya nggak jelas, orangnya buruk.
meyakini keyakinan yang kufur. Dia yang meyakini bahwa Allah itu berupa jisim yang duduk di atas arsy. Ibnu Taimiyah yang mengharamkan tawassul, tabarruk dengan nabi dan para wali. Ibnu Taimiyah yang mengatakan bepergian jauh untuk berziarah kubur itu perjalanan maksiat. Waspadai Ibnu Taimiyah ini. Orang yang pelin-pelan. Orang yang pelin-pelan dan sesat menyesatkan. Ini kan namanya apa? Mencela orang mati. Ya kan? Dia sudah mati. Tapi kita celah di sana sini karena akidahnya agar umat Islam itu berhati-hati terhadap Ibnu Taimiyah ini. Karena dia meskipun sudah mati, tetapi pengaruhnya masih ada di kalangan orang-orang yang hidup. Beda dengan orang mati yang itu orang biasa. Mati ya sudah mati, nggak ada lagi pengaruh di kalangan orang yang hidup. Tapi Ibnu Taimiyah ini kitabnya tetap menyebar terus, pengikutnya terus menyebarkan akidahnya yang menyimpang. Maka kemudian kita caci dia, kita cela dia dalam rangka untuk memberikan peringatan kepada umat Islam agar tidak terpengaruh dengan kesesatannya. Ini namanya at-tahdzir asy-syar'i al-wajib. Ghibah dalam rangka untuk tahdzir syar'i al-wajib itu hukumnya boleh, bahkan wajib hukumnya. Kita membicarakan keburukan orang lain, termasuk orang lain yang sudah mati, karena membicarakan keburukan orang lain yang hidup atau mati itu namanya ghibah. Nggak boleh kita membicarakan keburukan seorang muslim, baik dia sudah mati atau baik dia masih hidup atau sudah mati. Itu nggak boleh. Tapi jika dia memang muslim. Tetapi kalau dia adalah orang yang kafir, dhalun mudillun, sesat menyesatkan, yang membahayakan akidah umat, maka kita wajib untuk memperingatkan umat Islam dari bahaya orang tersebut dengan menyebut nama. Karena kalau nggak disebut namanya, umat Islam nggak tahu siapa ini yang dimaksud ini. Maka disebut Ibnu Taimiyah. Waspadalah terhadap Ibnu Taimiyah ini. Karena dia akidahnya menyimpang. Dia banyak sekali menentang ijma' dari umat Islam. Baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah ahkam. Ibnu Taimiyah banyak sekali dia menentang Al-Quran. Baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah ahkam. Para ulama mazhab 4 semua mengatakan bahwa tolak 3 dengan satu lafaz itu jatuh 3. Kalau suami mengatakan kamu saya talak 3. Nah, semua mazhab yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan jatuh 3. Ibnu Taimiyah bilang jatuh 1. Suka beda dengan dengan a'immah arba'ah, mazhab 4. Para ulama mazhab 4 semua mengatakan kalau seorang suami mengatakan kepada istrinya yang sedang haid, tolak tuki. Istrinya sedang haid, dia menceraikannya, mengatakan kamu saya ceraikan. Itu jatuh tolaknya, meskipun tolaknya namanya tolak bid'ah, hukumnya haram, tetapi status tolaknya itu jatuh. Ibnu Taimiyah mengatakan enggak jatuh. Suka berbeda. Semua orang bilang berziarah kubur ke makam Nabi itu sesuatu yang sunnah. Perjalanannya perjalanan sunnah. Orang yang berziarah ke kubur nanti akan mendapatkan syafaat Nabi. Dia bilang perjalanan maksiat. Nggak boleh mengqashar sholat. Gimana ini? Apakah orang seperti ini kemudian kita tidak tahdzir? Kita tidak peringatkan umat Islam dari bahayanya. Tentu kita peringatkan umat Islam dari bahaya orang-orang semacam ini. Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri Wahabi, waspadai. Akidahnya sama dengan Ibnu Taimiyah, bahkan nambah lagi kesesatannya dari kesesatan Ibnu Taimiyah.
waspadai. Waspadai juga Sayyid Qutb yang mengajarkan ajaran Khawarij. Ajaran Khawarij pada masa lalu yang mengkafirkan semua umat Islam. Sayyid Qutb mengatakan laqad irtaddat al-bashariyatu kulluha. Pada masa sekarang ini manusia semuanya sudah murtad. Enggak ada orang Islam lagi kecuali kelompok dia sendiri yang muslim. Kenapa? Karena kata dia semua manusia sekarang sudah berpindah ibadahnya. Yang asalnya ibadah kepada Allah sekarang sudah beribadah kepada manusia. Karena mereka menerapkan undang-undang buatan manusia. Sehingga mereka semuanya murtad, kafir semuanya. Itu ajaran Khawarij yang diajarkan. Kalau seperti ini sangat berbahaya. Belum lagi Sayyid Qutb menghina para nabi. Menghina para nabi, katanya Nabi Musa itu keras kepala dan seterusnya. Katanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika kecil itu musyrik, mencari-cari Tuhan gak ketemu-ketemu, kata Sayyid Qutb. Orang yang seperti ini harus diperingatkan umat Islam dari bahayanya. Sebut namanya tidak masalah, meskipun dia sudah mati di dalam kuburannya, kita cela tidak masalah. Dalam rangka apa? At-tahdzir asy-syar'i al-wajib. Adapun orang Islam biasa atau orang Islam biasa kemudian meninggal atau orang kafir biasa, jika keluarganya itu muslim, jika kita mencelanya kemudian tersakiti hati seorang muslim, maka jangan dilakukan. Kalau muslim sudah pasti, mayitnya muslim itu sudah pasti, jangan cela dia jika itu bisa menyakiti keluarganya yang juga muslim. Kalau dia mayitnya kafir, keluarganya juga kafir, ini sesuatu hal yang berbeda. Tetapi jika dia kafir kemudian keluarganya muslim, dengan kita mencelanya keluarganya yang muslim menjadi tersakiti, maka itu juga tidak kita lakukan. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini, dan ini adalah akhir dari Kitabul Janaiz. Setelah ini kita akan masuk pada Kitabuz Zakah, yaitu hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah zakat. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.